10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube Firmansyah Sanusi di pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Pada kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yakni bab 4 tentang revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Adapun materi yang akan kita bahas terkait dengan revolusi Amerika. Nah, sebelum kita membahas terjadinya revolusi Amerika, kita akan membahas terlebih dahulu tentang Amerika itu sendiri. Amerika Serikat disingkat dengan AS atau dari bahasa Inggrisnya United States of America atau USA, disingkat dengan United States atau US, atau secara umum dikenal dengan nama Amerika saja, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington DC, Amerika Serikat, diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Adapun terbentuknya koloni di Amerika Utara, diantaranya yang pertama, kolonisasi berawal dari keinginan sejumlah serikat dagang Inggris untuk menanamkan modal sekaligus mendirikan koloni di Amerika Utara. Yang kedua, menjadi inti perkembangan 13 koloni Amerika Utara. Terbentuknya negara Amerika Serikat tidak terlepas dari revolusi Amerika Serikat yang terjadi pada abad ke-18. Revolusi Amerika telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Amerika maupun dunia. Adapun latar belakang terjadinya revolusi Amerika, sejak benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1942, bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke benua baru tersebut, yakni Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Swedia, yang mendirikan koloni-koloni di wilayah Amerika. Koloni Inggris membentuk 13 koloni selama lebih dari 160 tahun. Seiring berjalannya waktu, para kaum koloni pun mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris yang dianggap hukum dan aturannya sangat merugikan. Kemudian masih di latar belakang terjadinya revolusi Amerika, diantaranya yang pertama, pendiri koloni Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris, yakni Raja Inggris Henry ke-8 memaksa rakyat untuk menganut agama Kristen. Yang kedua, paham kebebasan dalam perdagangan, yakni pemerintah Inggris yang berkuasa atas kolonial Amerika memerintahkan agar hasil bumi Amerika, tembakau, kapas, dan gula dijual kepada Inggris. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya revolusi Amerika, yakni faktor umum, diantaranya yang pertama, pemberlakuan berbagai pajak. Artinya pada awal abad ke-17 terjadi perebutan koloni di Amerika Utara antara Perancis, Inggris, dan Belanda yang memicu perang 7 tahun yang berkisar tahun 1756 sampai 1763 yang dimenangkan oleh Inggris, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian Paris pada tahun 1763. Namun, kemenangan itu menimbulkan masalah baru bagi pihak Inggris yang memerlukan dana banyak untuk mengganti biaya selama perang dan mengatur koloni yang semakin luas. Oleh karena itu, pemerintah Inggris menerapkan pajak bagi kaum koloni di Amerika. Namun, pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa undang-undang untuk penduduk koloni. Beberapa undang-undang itu diantaranya adalah Sugar Act, Currency Act, Stamp Act, dan
quartering ice. Baik, faktor umum yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik, yakni menurut pandangan kaum kolonis, koloni merupakan satuan pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Oleh karena itu, mereka menginginkan adanya perwakilan ke dalam parlemen Inggris. Tetapi berbalik dari pandangan Inggris bahwa koloni Amerika belum mampu berdiri sendiri, sehingga undang-undang dan pajak diberlakukan oleh parlemen Inggris tanpa wakil koloni. Hal itulah yang memicu ketegangan antara kaum kolonis dengan pemerintah Inggris. Hingga pada akhirnya pada tahun 1765 wakil-wakil koloni di Amerika mengadakan kongres yang menghasilkan kesepakatan menyatakan sikap untuk menentang campur tangan parlemen Inggris dalam urusan-urusan koloni yang ada di Amerika pada saat itu. Selanjutnya, faktor umum yang ketiga ada peristiwa The Boston Tea Party, yakni peristiwa ini terjadi pada 16 Desember tahun 1773 di pelabuhan Boston. Berawal dari kaum kolonis yang menyamar menjadi orang Indian atau suku asli Amerika yang membuang peti-peti teh yang sangat banyak di kapal Inggris, yang kemudian memicu kemarahan pemerintah Inggris dengan membuat peraturan-peraturan tegas. Peraturan itu antara lain: yang pertama, menutup pelabuhan Boston hingga muatan teh tersebut lunas dibayar. Selanjutnya, Dewan Rakyat Massachusetts yang awalnya dipilih oleh rakyat koloni menjadi ditunjuk sendiri oleh pemerintah Inggris. Yang ketiga, dan rapat kota diadakan hanya atas seizin gubernur. Selanjutnya, ada faktor khusus yang diantaranya yang pertama, rakyat Amerika hanya diperbolehkan untuk membeli barang-barang hasil produksi Inggris. Yang kedua, adanya kebijakan dari pemerintah Inggris agar rakyat Amerika menjual hasil buminya seperti tembakau, gula, dan kapas hanya kepada pemerintah Inggris. Yang ketiga, terbitnya pamflet atau common sense atau akal sehat pada 10 Januari tahun 1776 mendorong agar Amerika lepas secara total dari Inggris. Nah, baik, selanjutnya pembahasan kita adalah jalannya revolusi Amerika. Pada tanggal 4 Juli tahun 1776, ke-13 koloni di wilayah Amerika sepakat menandatangani deklarasi yang dikenal bernama Declaration of Independence, yang menandai lahirnya sekaligus kemerdekaan Amerika Serikat. George Washington adalah tokoh yang berperan penting dalam pembentukan negara Amerika Serikat. Adapun isi kandungan dari Declaration of Independence pada tanggal 4 Juli tahun 1776, yakni bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta, bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Namun, pernyataan kemerdekaan Amerika kembali menimbulkan ketegangan antara kaum koloni Amerika dengan pemerintah Inggris yang menyebabkan peperangan hampir di seluruh wilayah koloni. Menyadari kelemahan tersebut, para pemimpin Amerika menyusun strategi dengan meminta dukungan kepada negara-negara Eropa lainnya yang memiliki konflik dengan Inggris seperti Perancis, Spanyol, Denmark, dan Belanda melalui wakilnya yang bernama Benjamin Franklin. Bantuan internasional tersebut memiliki peran besar bagi tumbuhnya semangat juang pasukan Amerika. Dan pada akhirnya pada tanggal 3 September tahun 1783, Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris, Prancis, yang berisikan mengenai pengakuan terhadap kemerdekaan Amerika Serikat secara sah. Maka dari itu, Inggris dan negara-negara di dunia harus mengakui Amerika Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, selanjutnya pembahasan kita yakni pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan manusia. Hingga saat ini Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang memiliki keunggulan di berbagai bidang kehidupan.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari semangat revolusi yang ditunjukkan oleh koloni Amerika pada masa perang kemerdekaan, yang diantaranya mempertahankan kebebasan terhadap hak asasi manusia, yang kedua melahirkan pemerintahan yang demokratis, yang ketiga menjadi aspirasi rakyat Eropa untuk melawan pemerintah seperti revolusi Prancis, Amerika Selatan, Bolivia, Venezuela, Kolombia, dan Peru. Yang terakhir, membangkitkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia dan paham liberal komunisme yang dianut oleh organisasi pergerakan. Kemudian, berkembangnya demokrasi. Artinya, revolusi Amerika memperkenalkan rakyat Amerika pada pelaksanaan sistem demokrasi. Sistem ini berlaku sejak terpilihnya Presiden pertama Amerika Serikat, yaitu George Washington. Pemerintah pusat Amerika Serikat terdiri atas presiden dan sebuah lembaga legislatif bernama Kongres. Baik, yang terakhir ada penegakan HAM, di antaranya yang pertama anti kolonialisme, yakni Amerika menjadi contoh negara lain mereka dapat memerdekakan negaranya dari penjajah. Yang kedua, republikanisme dan demokrasi. Paham yang menggunakan sistem pemerintahan negara berdasarkan demokrasi. Yang ketiga atau yang terakhir, hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika mengatakan bahwa semua manusia setara dan dianugerahi hak yang sama, diantaranya hak untuk hidup. Kemudian, naskah Declaration of Independence merupakan dokumen yang menandai kemerdekaan Amerika Serikat. Naskah tersebut disusun oleh beberapa tokoh yang disebut dengan Founding Father. Baik, itulah pembahasan di bab 2, revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini, terkait dengan materi pembelajaran kita, yakni revolusi Amerika. Sekian, tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan salam sejarah.